Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Adabul Masyi ila Shalah. Terakhir pembahasan kita tentang imam menunggu makmum yang masuk ke dalam solat pada saat rukuknya. Qauluhu wa awlan nasi bil imamati aqra'uhum li kitabillah. Manusia yang paling berhak untuk menjadi imam, orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Wa amma taqdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ma'anna ghairu aqra'u minhu ka Ubay wa Mu'adz, fa ajaba Ahmad anna dhalika liyufhimu annahu al-muqaddamu fil imamati al-kubra. Adapun Nabi memajukan dan mendahulukan Abu Bakar, sementara ada selain dia yang lebih berhak, lebih bagus bacaannya daripada Abu Bakar, seperti Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal. Maka Imam Ahmad menjawab bahwasanya hal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam liyafhamu, agar mereka mengetahui, memahami bahwasanya Abu Bakar itu yang didahulukan di dalam imamatul kubra, imam besar, yakni di dalam kepemimpinan. Ya, ini seakan-akan itu isyarat bahwa untuk menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Tidak hanya sebatas imam di dalam sholat, tetapi agar mereka memahami bahwa yang berhak memegang tampuk pemerintahan, tampuk kekuasaan setelah beliau itu adalah Abu Bakar. Wa qala ghairuhu, selain dari Imam Ahmad mengatakan, lamma qaddamahu ma'a qawlihi ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa'alamuhum bis sunnah ulima anna Abu Bakr aqra'uhum wa a'lamuhum لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. Yang lain menjawab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar untuk maju, sementara beliau bersabda, yang mengimami kaum itu orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Jika mereka sama di dalam bacaan, maka yang lebih didahulukan adalah orang yang lebih mengetahui akan sunnah. Maka diketahui bahwasanya Abu Bakar orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran
dan paling mengetahui terhadap sunnah. Karena mereka tidak pernah melanjutkan sesuatu dari Al-Quran sampai mereka mengetahui makna yang terkandung di dalamnya dan sampai mereka mengamalkannya. Jadi para sahabat tidak hanya bacaan saja, mereka mempelajari dari Nabi ayat-ayat itu, baru mereka pindah kepada ayat berikutnya jika ayat-ayat tersebut sudah dipahami, diketahui makna-maknanya dan diamalkan. Kama qala Ibnu Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin minal Qur'an lam yatajawazhunna hatta yata'allama ma'aniyahunna wal amali bihi. Adalah seseorang di antara kami apabila dia mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, dia tidak melewati 10 ayat itu sebelum mereka mempelajari maknanya dan mengamalkan. Jadi mereka pelajari maknanya kemudian mengamalkan, baru dia pindah kepada 10 ayat berikutnya. Wa rawa Muslim an Abi Mas'ud al-Badri yarfa'uhu ya ummul qaum aqra'um li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdahum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdahum sinnan wa la ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'udu fi baiti ala takrimatihi illa bi idnihi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Badri, dia angkat kepada Nabi bahwasanya Nabi bersabda, yang mengimami kaum itu adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, kitab Allah. Jika mereka dalam bacaan Al-Quran sama, maka adalah orang yang paling mengetahui tentang sunnah. Jika mereka dalam sunnah juga sama, maka orang yang paling pertama hijrah, yang lebih dahulu hijrah. Jika dalam hijrah pun sama, maka yang paling tua di antaranya. Jadi pemilihan untuk tua itu sudah terakhir. Kalau kita enggak, ya, yang tua dulu. Di antara tua yang Pak Haji dulu. Ya. Lalu beliau mengatakan, wala ya'ummanna ar-rajulur rajula, jangan sekali-kali seseorang mengimami orang lain fi sultanihi, di dalam kekuasaannya. Di mana kekuasaan? Ya, misalkan kalau seorang sudah ditetapkan menjadi imam tetap di satu masjid, walaupun presiden yang datang, ya, dia tidak boleh mengimami imam itu. Nggak boleh dia mengambil kedudukan karena harus seizinnya. Kalau diizinkan oleh imamnya yang telah tetap, baru. Begitu juga di rumah. Jika seandainya kita datang ke rumah seorang jauh masjid, kita bisa hanya sholat di rumahnya, maka kita tidak boleh langsung, walaupun bacaan kita hebat, ya, maka tidak boleh kita mengimami orang punya rumah, yakni laki-laki yang punya rumah, kecuali kalau yang di situ memang nggak bisa dia baca Al-Fatihah, ya, nggak benar bacaannya. Tapi selama bacaannya lurus, maka tidak boleh, ya, walaupun yang datang itu ustaz, pergi ke rumah muridnya, maka muridnya yang berhak untuk menjadi imam, kecuali kalau seandainya muridnya menyuruh, ustaz ajalah, ya. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Tidak juga dia duduk di rumah seseorang itu di tempat yang mulia, ya, kursinya,
kecuali dengan seizinnya. Seizin punya rumah. Wa fi sahihaini ya ummukum akbarukum. Dalam sahihain Bukhari Muslim, yang mengimami kalian adalah orang yang paling tua dari kalian. Wa fi ba'd al-fadhi Abi Mas'ud fa in kanu fil hijr sawa fa aqdamuhum silman. Dan riwayat yang lain, lafaz yang lain dari Abi Mas'ud, kalau seandainya dalam hijrah sama, maka yang paling dahuluan masuk Islamnya. Ya. Baik. Di sini kita lihat bahwa ada kriteria orang yang dijadikan sebagai imam masjid. Maka pengarang menyebutkan di sini, ya, dan menjelaskan kenapa Nabi SAW di waktu beliau sakit kematian mendahulukan atau menyuruh Abu Bakar agar mengimami manusia, sementara selain dari beliau ada orang yang lebih bagus bacaannya. Maka beliau jelaskan dengan dua model, dua penjelasan. Penjelasan yang pertama dari Imam Ahmad, perbuatan Nabi itu merupakan isyarat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan khilafah setelah beliau. Oleh karena itu Umar bin Khattab pada hari Saqifah, hari Saqifah itu hari di mana para sahabat Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, pemuka Muhajirin dan pemuka tokoh-tokoh Ansar bermusyawarah di Bani Saqifah untuk mengangkat siapa yang akan menjadi khalifah. Ansar merasa tanggung jawab karena dialah yang membela dan memelihara kaum muslimin. Dia merasa berhak karena tanggung jawab. Ya. Lalu Umar mengatakan, radiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li amri dinina, afala nartadik li amri dunyana. Rasulullah telah meridaimu, telah suka denganmu di dalam urusan agama kami. Apa itu? Menjadi imam di sholat. Nabi sudah ridha, Nabi yang memilih. Afala nartadika li amri dinina dunyana. Kenapa tidak kami ridha kepadamu dalam urusan dunia kami? Ya. Yang kedua, dari selain Imam Ahmad memberikan solusi bahwa anna sahabata kanu yajma'una bainal qira'ati wal ilmi wal amal. Bahwasanya para sahabat mereka mengkombinasikan antara bacaan Al-Quran, antara berilmu dan antara beramal. Baca ilmu, yakni memahami dan mengamalkan. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu al-muqaddamu fi dzalik. Adalah Abu Bakar yang didahulukan pada hal itu. Thumma studilla liman yakunu al-awla bil imamah bi hadits Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Lalu diambillah dalil argumentasi bagi atau untuk atau ciri-ciri siapa yang berhak menjadi imam. Diambil dari hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Hadis Abi Mas'ud ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Wa huwa al-'umdatu fi bayanil aula bil imamah. Dia adalah hadis pokok di dalam menjelaskan orang yang berhak untuk mendapatkan menjadi imam. Wa amma ma jaa fi hadits Bukhari wa Muslim min hadits Malik bin Huwairits
Wa fi akhiri qala fa idza hadathat as-salah falyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik bin Huwairits yang di akhirnya adalah apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara muadzan, dan hendaklah yang menjadi imam kalian yang terbesar di antara kalian, yang tertua. Hadis ini famahmulun ala anna alladhina khatabahumun nabi bidzalika mutasawuna fima qibala sin mimma jaa fil hadits Abi Mas'ud, bahwasanya orang-orang ini wa annal ladzina khatabahun nabi, yang nabi ajak mereka berbicara atau khitabnya, bidzalika mutasawuna fima qabla sin, mereka sama dalam hal-hal sebelum umur. Tadi kan disebutkan ya, yang pertama adalah aqrabu li kitabillah wa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kalau seandainya dalam bacaan Al-Quran sama, maka nilai plus yang lain adalah yang lebih mengerti dengan sunnah. Wa in kana fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Wa in kana fil hijrati sawa. Nah, hadis yang pertama dikatakan fa aqdamuhum sinnan, orang yang paling tua. Maka hadis Muslim ini adalah penjelasan terhadap hadis yang tadi. Artinya ketika Nabi SAW menyuruh orang untuk azan, kemudian disuruh menjadi imam yang paling besar, ketika poin-poin yang sebelum tadi mereka sama, bacaan bersama-sama bagus, sama-sama banyak hafalannya, kemudian hadis juga sama-sama, kemudian taruhlah hijrah sama. Nah, tinggal lagi untuk membedakan mana yang lebih tua, ya, karena yang lebih tua itu lebih matang, ya. Baik. Yang ketiga, wa fi hadis Abi Mas'ud anna sultana idza hadara al-ula min ghairihi bil imamah wa huwa min al-adillati ala anna al-imra'ata laysat ahlan lil wilayati ala ar-rijal fil wilayati al-'ammah wal khassah. Hadis Abi Mas'ud anna sultan idza hadara aula min ghairi bil imamah. Kalau ada pemimpin, ini tadi nih berarti salah saya tadi. Karena masjid itu di bawah kekuasaan siapa? Pemerintahan. Maka anna sultan, penguasa, idza hadara, apabila dia hadir di masjid, dia sholat, maka dia lebih berutama daripada yang lain dalam menjadi imam. Ya, kenapa? Karena wilayah itu di bawah kekuasaan dia semuanya. Ya. Jadi kalau seandainya datang penguasa, Pak Wali suruh jadi imam. Karena dia di bawah, daerah ini ada di bawah kekuasaan dia. Karena Nabi SAW mengatakan, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Jadi nggak boleh ada yang mengimami Pak Wali kecuali dia yang menyuruh. Ya, jadi walaupun orang yang lain ada yang lebih bagus bacaan dari dia. Ya, dan ini adalah dalam kondisi yang dikecualikan. Wa huwa minal adillah, ini merupakan dalil bahwa wanita itu tidak berhak untuk mendapatkan kekuasaan wilayah, kekuasaan, otoritas terhadap laki-laki, baik di dalam wilayah amah atau wilayah khasah. Wilayah amah, kekuasaan otoritas umum, atau otoritas yang khas. Otoritas khas apa? Ini rumah tangga. Kan nggak mungkin
ya perempuan jadi imam? Ya, karena seorang yang memegang tampuk pemerintahan atau tampuk kekuasaan, dialah dalam imam sholat dia. Kalau perempuan jadi imam, menjadi memegang tampuk kekuasaan, ya kan nggak mungkin dia menjadi imam terhadap laki-laki. Nabi SAW mengatakan tentang wanita yang diberikan kekuasaan, la yuflihal qawmu wallau umurahumul mar'ah. Ya, lan, tidak akan yuflihal qawmu, beruntung satu kaum, wallau umurahumul mar'ah, jika mereka memilih wanita yang mengatur urusan mereka. Ya, perempuan lebih emosi, kalau nggak ada yang mau dimakannya, dijual seluruh barang rumah tangganya. Ya, baik. Li'annahu la yajuzu laha an ta'ummur rijal fi shalah. Bahwasanya wanita tidak boleh untuk mengimami laki-laki dalam salat. Ya, waqad awradahu an-Nasa'i tahta terjemah ijtima'ul qaum wa fihimul wali. Imam Nasa'i telah mencantumkan di dalam sunannya dalam judul berkumpulnya satu kaum, di dalam mereka ada wali, yakni orang yang berkuasa. Baik, maka kalau seandainya yang umum rumah tangga misalkan, kalau seandainya ada kita berkunjung ke rumah kawan, jangan walaupun banyak hafalan kita, bacaan kita bagus, ya, kita tidak boleh nyelonong maju ke depan untuk menjadi imam sampai diizinkan oleh yang memiliki rumah. Baik. Wa ma'na la yaq'udu fi baiti ala takrimati illa bi'idnih. Makna bahwasanya janganlah orang tadi duduk di rumah tamunya atau di rumah dia berkunjung ala takrimatihi illa bi'idnih, di tempat yang mulia kecuali dengan seizinnya. Maksudnya anna sahibal baiti huwa alladhi yunazzilu an-nasa manazilahu fi majlisihi fala yajuz ahadun ala khilafi ma yuriduhu sahibul bait. Bahwa sahibul bait yang memiliki rumah, dialah yang memilihkan posisi tamunya untuk duduk. Mau dudukkan di mana, gitu kan? Dipersilakan. Maka jangan nyelonong langsung duduk. Tamu itu jadi raja pada saat itu, jadi dipersilakan tempat duduk. Fala yajlis ahadun, tidak boleh seseorang duduk ala khilafi ma yuridu sahibul bait, berbeda dengan apa yang diinginkan oleh sahibul bait. Pak, silakan duduk. Oh, ambo psikoselah, enggak. Ya, di mana disuruh oleh sahibul bait duduk di situ. Boleh jadi sahibul bait dia tahu kalau bapak ini duduk di sini, dia akan lihat aurat saya di belakang. Ya, akan tersingkap auratnya. Mungkin istrinya mungkin nggak pakai nutup, nggak pakai jilbab di dalam. Kalau posisi begini mungkin nah, dia pilih posisi yang lebih menutup kepada auratnya. Dan juga orang yang memuliakan tamu tentu dia berikan kepada yang lebih nyaman untuk tamunya. Jadi tidak boleh kita kalau duduk bertamu itu kecuali duduk di mana disuruh kita duduk. Ya. Nah, suruh silakan duduk di sini, Pak. Duduk. Ya. Tapi jangan ambo pengen angin lah ke sikoselah. Ya. Jadi perlu kita, itulah disebutkan tadi wala yaqdu fi baiti ala takrimati illa bi'idni. Ya, kecuali nanti kalau misalkan ada perlu sesuatu kita minta izin, dibolehkan, boleh. Ya. Qauluhu wa man shalla bi ujratin lam yusalla khalfahu.
siapa yang sholat dengan upah, ya, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Qala Abu Dawud, su'ila Ahmadu an imamin yaqul usalli bikum Ramadan bikadha wa kadha. Kalau ada orang upah, kita tahu upah, apa perbedaan upah dengan honor? Kalau upah ada kesepakatan sebelumnya. Honor, bonus itu adalah pemberian yang tidak ada disepakati. Ya, misalkan bacanya bagus misalkan. Salatlah teman, oh enggak. Kalau saya mau salat dengan catatan setiap malamnya sekian. Ya. Ada kesepakatan sebelumnya. Dia katakan usalli bikum Ramadan bikadha wa kadha. Faqala as'alullah al-afiyata wa man yusalli khalfa hadha. Imam Ahmad ditanya tentang imam yang mengatakan aku solat mengimami kalian pada bulan Ramadan dengan kadha wa kadha, dengan sekian dan sekian. Apa yang kata Imam Ahmad? Aku mohon kepada Allah untuk keselamatan. Siapa yang akan solat di belakang orang ini? Ya. Yakni maksudnya al-imam alladhi la yusalli illa bi ujrah. La yusalla khalfahu. Orang yang menjadi imam, dia tidak mau menjadi imam kecuali dengan upah. Tak boleh solat di belakangnya. Lianna fi'lahu munafil lil ikhlas. Karena perbuatannya itu kontradiksi dengan keikhlasan. Wa amma ma yahsulu lil imami min ju'lin aw waqfin aw rizqin min baitil mal fala ba'sa bidzalik. Adapun apa yang didapatkan oleh imam berupa bonus, pemberian, ya, atau gaji dari baitul mal, ya. Kenapa digaji? Karena tafarruqnya, waktunya, ya. Maka tidak apa hal itu dilakukan. Kalau di Arab Saudi itu imam itu sudah ada ban, ada poinnya dari Wizara Kementerian Syu'un Islamiyah wal Auqaf, ya, sudah tentukan ini masjid tipe A, masjid tipe B, masjid tipe C, ya. Imamnya ini imam merangkap khatib misalkan, itu langsung di bawah, ya, pengawasan pemerintah dan digaji. Ini dari Baitul Mal, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia syaratkan sebelum dia melaksanakan sholat, maka itu tidak boleh. Wa huwa ma'al ikhlasi minats thawabil mu'ajjal. Dia orang yang tadi yang digaji, yang dikasih honor, jika diiringi dengan ikhlas, maka bonus yang didapatkan merupakan pahala yang segera, pahala yang dini, ya, apa istilahnya, pahala yang disegerakan yang dia raih sebelum pahala akhirat. Ya, bonus awalnya lah, ya, pahala awalnya sudah didapatkannya sebelum akhirat. Tapi kalau seandainya ketika dia hanya memang tujuannya untuk itu, nah itu sudah berbeda, ya. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Khatib nggak ada, saya tidak mengetahui ada dalil yang memisahkan antara khatib dengan imam. Khatib itulah jadi imam. Yang membedakan antara khatib dengan imam? Nah, khatib itulah yang jadi imam. Nah, hukum asal orang yang di satu masjid itu jadi imam, dialah yang jadi khatib. Saya di sini, ya, tunjuk saya ditetapkan saya di imam, ya saya berhak menjadi khatib. Iya, udah, khatib itu jadi imam langsung pada saat itu. Nah, walaupun ada situ. Dan pada umumnya di masjid-masjid yang lain tidak ada ditetapkan imamnya. Gharin itu tidak imam, sehingga berganti-ganti.
asalnya adalah imam dan khatib. Kemudian imam tetap dalam satu masjid, dialah yang menjadi khatib di masjid itu. Ya. Nah, terkadang satu masjid ada memiliki 2 imam. Boleh jadi 2 imam atau 3 imam, tapi khatibnya cuma 1. Ada juga. Nah, jadi kalau di Arab Saudi itu memang dibedakan. Ya, ada masjid jami', dia menjadi imam, kemudian juga menyampaikan khatib, atau dia hanya sebatas khatib saja. Wallahu ta'ala. Enggak ada lagi hijrah. La hijrah ba'da al-fathi. Tidak ada hijrah setelah Mekah ditaklukkan. Hijrah sekarang ini adalah hijrah meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Tapi tidak dikatakan hijrah yang dalam ini. Ya, wallahu a'lam. Pernah ditanyakan kemarin oleh si Agam untuk masalah sujud di atas peci. Saya telah coba mencari. Syekh Saleh Fauzan berpendapat boleh saja. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin saya belum mendapatkan fatwanya. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya memandang bahwa makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Jadi pembagian sujud di atas alas dari lantai itu terbagi kepada 2. Yang pertama, yang tidak terpisah dengan tubuh. Yang kedua, terpisah dengan tubuh. Terpisah dengan tubuh boleh, seperti kita pakai sejadah. Yang tidak terpisah dengan tubuh, contoh peci, atau kalau ibu-ibu mukennah, ya, atau kalau orang Arab pakai gudrah atau shimal, serban, ya. Nah, dalam hadis ketika ditanya tentang bagaimana kalau posisinya di situ adalah panas, yakni tempat sujud tidak bisa karena panas, Nabi menyuruh dengan kain dari kain imamahnya, dari serbannya. Nah, ini ulama memandang bahwa hukum asal adalah tamkin. Hukum asal betul-betul memberikan kesempatan untuk kening untuk kena dengan lantai. Lantai maksudnya itu adalah kalau misalkan di atas sejadah, ya di atas sejadahnya langsung, ya. Kecuali dalam kondisi darurat, ihtiyaj, ada hajah, kebutuhan, seperti tadi panas, ya, atau sedikit punya aroma yang tidak sedap, ya. Nah, maka boleh. Rambut tidak boleh dikuakkan. Jadi kita pakai pecinya jangan begini, yang tertutup begini. Tapi terbuka, ya, tamkin. Kalau nggak pakai peci nggak apa-apa. Kalau rambut ke sini jangan diginikan. Ini ada larang dari Nabi SAW. Mungkin ada yang mengatakan bahwa bagaimana lutut? Ya, lutut kan kalau disingkap lututnya nampak auratnya. Nah, maka itu adalah satu hal yang wajib ditutup. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.